Halo sahabat pelajar beasiswa, kembali bersama saya di channel kesayangan kita ini. Kali ini kita akan membahas tentang gaya gravitasi dan gaya tidal pada bumi, bulan, dan matahari. Namun sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk Anda menekan tombol like, share, dan subscribe demi perkembangan channel ini di masa yang akan datang. Sahabat pelajar beasiswa, konsekuensi dari dua atau tiga benda saling berdekatan adalah terjadinya interaksi yang menempatkan kedua atau ketiganya ke dalam sebuah sistem. Interaksi paling kuat yang terjadi antara bumi, bulan, dan matahari tentu saja gaya gravitasi. Ketiganya berada dalam sebuah ikatan dan saling tarik-menarik sehingga dapat memposisikan diri pada kedudukan yang stabil di tata surya. Meski planet lainnya, semisal Jupiter, turut berinteraksi, namun pengaruh yang diberikan sangatlah kecil. Bumi bukanlah objek yang bisa dianggap sebagai sebuah titik massa. Gaya gravitasi dari hasil interaksi bulan dan matahari berbeda antara suatu titik di permukaan bumi dengan di titik pusat bumi. Perbedaan gaya yang dialami bumi inilah yang disebut sebagai gaya tidal. Adanya perbedaan gaya yang diterima ini pula yang menyebabkan bumi memiliki tonjolan. Gaya tidal bekerja di seluruh permukaan bumi tanpa terkecuali, baik di permukaan berupa daratan maupun lautan. Dikarenakan 2/3 permukaan bumi berupa lautan, tentu efek paling jelas terlihat akibat tidal adalah tonjolan yang disebabkan oleh naiknya permukaan lautan atau pasang. Saat terjadi pasang, amplitudo gelombang lautan dapat mencapai 1-2 meter dibandingkan dengan daratan yang hanya memiliki amplitudo sekitar 30 cm. Berbeda dengan gaya tidal di daerah ekuator yang melibatkan dua komponen gaya, gaya tidal di daerah kutub hanya bekerja satu komponen gaya, yaitu gaya yang tegak lurus dengan suatu titik. Kemudian muncul satu pertanyaan, manakah di antara bulan dan matahari yang berpengaruh paling besar terhadap gaya tidal yang dialami bumi? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan merasiokan gaya tidal bulan dan matahari yang merupakan fungsi massa dan jarak pangkat 3 bulan dan matahari terhadap bumi. Gaya tidal bulan lebih dominan terhadap bumi. Ini disebabkan oleh jarak bulan yang lebih dekat dibanding matahari, sehingga pengaruh atau efek tidal dari bulan lebih besar dirasakan dampaknya daripada matahari. Karena jarak yang lebih dekat pula, bukan hanya bulan yang memberikan gaya tidal kepada bumi, melainkan bumi juga memberikan gaya tidal kepada bulan. Oleh karena itu, bulan juga memiliki tonjolan di permukaannya akibat tidal, yaitu sekitar 20 meter. Meski pengaruh tidal matahari kecil terhadap bumi, terdapat waktu-waktu tertentu yang menyebabkan bumi mendapat efek tidal dari matahari yang cukup signifikan, yaitu pada saat spring tides dan neap tides. Spring tides terjadi pada saat fase bulan baru atau bulan purnama, di mana kedudukan matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis lurus, disebut tidal maksimum. Fase ini disebut juga sebagai pasang purnama. Neap tides terjadi pada saat fase bulan kuartir awal atau kuartir akhir, di mana kedudukan matahari, bulan, dan bumi membentuk sudut 90 derajat, disebut tidal minimum dan juga disebut sebagai pasang perbani. Terdapat konsekuensi lain akibat adanya gaya tidal, yaitu perubahan posisi bulan dan matahari akan menyebabkan terjadinya gesekan air laut dengan dasar laut. Dengan kata lain, interaksi yang kuat antara bulan dan bumi menyebabkan rotasi bumi semakin diperlambat. Hal ini akan membuat panjang satu hari di bumi bertambah sekitar 0,0016 detik per abad. Sahabat pelajar
beasiswa. Tonjolan akibat tidal berbeda dengan bentuk bumi yang bulat pepat atau elipsoid akibat gerakan rotasi bumi. Perlu diingat bahwa bentuk elipsoid bumi akibat rotasi merupakan konsekuensi dari faktor intrinsik, yaitu gaya sentrifugal bumi yang bekerja. Sementara tonjolan akibat tidal disebabkan faktor eksternal dari gaya gravitasi bulan dan matahari. Sahabat pelajar beasiswa, demikian tadi pembahasan kita tentang gaya gravitasi dan gaya tidal pada bumi, bulan, dan matahari. Tinggalkan komentar, kritik, dan saran Anda di kolom komentar demi perkembangan channel ini di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya pamit, sampai jumpa.